tenanglah, tentramlah. Jadi tidak mungkin hidupmu itu senang terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri, selalu ada senang kemudian susah. Di balik susah, di situ ada senang. Ada mulur, ada mungkretnya. Kamu tidak dapat pacar, sumpek, tapi alhamdulillah kamu bebas. Malam minggu bisa sakarepmu dewe ning-ndi, tidak ada yang ganggu. HP-mu juga mirip, nggak perlu habis biaya banyak, nggak perlu bolak-balik beli paket data. Ya kan, di balik sumpek ada senang, di balik senang juga ada sumpek. Cuma yaitu kamu jomblo, yang lain seneng punya pacar, kamu tolak-toleh dewean. Ya kan, enggak senengnya di situ. Sakitnya tuh di sini kalau enggak punya. Ya, kalau punya pacar sakitnya di sana. Di sana itu di warung, di 21, di duitnya habis. Jadi, dan nggak harus dipikir dalam tentram aja. Jadi, setiap orang ternyata bodoh. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu. Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya, dan sama kayak kamu, kadang senang, kadang susah. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu senang juga, tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Rasa hidupmu akan nyaman. Kamu dapat apa saja santai. Alhamdulillah, IP-nya 4. Dan nyaman. Ini berarti sedang senang. Sebentar lagi mesti sumpah. Habis ini mau kemana? Nah, kan itu mikirnya. Alhamdulillah bisa lulus meskipun pas-pasan. Ngapain lagi ya setelah lulus ini kan? Ada seneng, ada support. Setelah itu pasti support. Jadi babaknya hidup selalu begitu. Selalu habis A ya B, habis hitam ya putih. Dan ini sudah kalau di Surya Mentara ya itulah rumusnya hidup. Nah, cuma hindarilah ini dengan bekal mulur mungkret dan senang susah tadi, hindari neraka dunia. Katanya Surya Menteram, nerakanya hidup. Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, nggak ada senangnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Kamu merasa jelek dan kamu anggap temanmu cakep dan kamu iri, itu wassalam sudah. Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu. Nah kamu ngeri, itu sudah neraka, sudah tiap hari. Jadi jangan ngeri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah diwe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Sama-sama ke warung, yang merasa lebih tinggi, lihat temennya, oh kamu habisnya cuma 10.000, aku harus beli yang lebih dari 10.000, susah dewe nanti. Kamu dapat pacar kayak gitu, aku harus dapat lebih tinggi dari kamu. Susah dewe. Jadi, jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri. Bukan orang lain loh yang disusahkan itu. Ketika kamu sombong, yang susah kamu sendiri. Kamu akan hidup di nerakamu sendiri. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pinter, merasa lebih bermanfaat, merasa itu alamat sudah. Masalah. Jadi
jangan pambekan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam, sudah. Kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia. Jangan meri, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu meri, sombong, getun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti nggak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Jadi ini rumus negatifnya itu. Terus yang 4 hal itu kalau di rumusnya Surya Mentaram yang bikin tatu. Raos tatu kalau raos ciloko. Merasa terluka dan merasa celaka. Ciloko menduwung. Celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu. Raos. Teori selanjutnya. Dia punya teori molor dan mungkret. Agak susah. Ya, ini teori luar biasa dari Surya Mentaram. Jadi, kebahagiaan itu sifatnya mulur dan mungkret. Mulur itu gini loh. Nah, ini mulur. Kalau mungkret itu mungkret. Oh, kamu ketawa. Isi kepalamu apa? Oke. Jadi mulur itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya mulur. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester, 3,5. Ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak. Selalu begitu, nggak pernah sudah. Punya pacar misalnya. Tadi pokoknya punya pacar syukur lah Pak. Dapat beneran. Biasanya nggak berhenti di situ. Ternyata aku laku ya. Kan terus mikirnya gitu kamu. Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau. Lo tadi cari ini yang penting ngono. Saya ini mulai milih. Kan selalu begitu. Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur Pak. Punya rumah benar. Wah, ini rumah ini harusnya dibikin gini. Ini harusnya nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah. Levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah, ini kalau cuma satu tidak bisa. Anakku 3. Ini harus punya lagi. Ini kan. Tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih ingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti ingin lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periode. Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres. Cara. Saya keinginan itu biasanya selalu mulur. Memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget ini harus lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Kemarin targetnya yo punya pacar yang putih, rambutnya panjang, yang kakinya 4, kakinya
Kamu biasanya kan gitu, selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang, umumnya kuda. Lalu begitu kan, kalau nggak tercapai, terus kamu kurangi lagi, yo rambutnya nggak panjang nggak apa-apa lah Pak, asal putih. Nanti nggak terpenuhi juga, nggak apa-apa lah Pak. Rambutnya nggak panjang, terus nggak putih nggak apa-apa, asal cakep. Cakep juga, ya nggak apa-apa lah Pak, asal manis. Nggak manis juga, asal dapet Pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungkret. Jadi keinginan itu kalau terpenuhi dia mulur. Kalau nggak terpenuhi dia mungkret. Ingin punya rumah tingkat, nggak terpenuhi, nggak apa-apa, asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah, ini kalau punya motor enak. Cuma ngumpulin duit nggak nyampe-nyampe beli motor, sepeda juga nggak apa-apa, mungkret. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Surya Mentara, adalah kebahagiaan itu mulur dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan? Yang tadi tercapai ini kan senang. Tapi karena mulur, ya sudah selesai senangnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak senang lagi. Nah, keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu senang. Cuma begitu ini senang, ngulur lagi. Dan itu manusia. Terus ini teori panjangnya, iri itu berarti merasa kalah terhadap orang lain. Kalau sombong itu merasa menang terhadap orang lain. Iri itu kan merasa kalah. Jadi temanmu cakep, kamu tidak cakep, itu kan kamu merasa kalah. Akhirnya iri. Orang yang iri itu pasti levelnya di bawah yang dia iri. Jadi iri berarti tanda levelmu lebih rendah dari yang kamu iri. Dan itu sengsara luar biasa. Jadi jangan iri. Sombong itu berarti kamu merasa menang. Merasa levelmu lebih tinggi dari yang lain. Dan itu bahaya. Karena kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jangan dianggap yang di atas itu enak. Lebih enak dianggap orang miskin, dianggap orang jelek, dianggap orang daripada kamu dianggap anak soleh, dianggap anak baik, dianggap itu abot. Apalagi kamu merasa saya anak soleh loh, itu beban wis. Kamu ada adzan harus ke masjid. Kalau Senin harus, nah iya kan harus begitu. Salamu dewe, kamu merasa jadi anak soleh. Jadi merasa lebih tinggi, ya itu resiko. Jadi jangan iri, jangan sombong. Takut juga begitu. Jangan andai-andai. Andai-andai kayak di hadis itu. Coba dulu waktu SMA sudah tak tembak. Aku masih culun sih dulu. Harusnya, itu salamat itu wis. Kamu akan sumpek sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Tidak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali, itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, jangan-jangan kalau nabrak gimana? Wah, jangan-jangan kalau macet gimana? Kamu nggak jadi naik motor. Terlalu banyak khawatir. Atau dulu ada yang kecelakaan di sini, wah dulu ada yang jatuh di sini, wah dulu akhirnya nggak jadi jalan juga. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini.
Nggak usah khawatir. Hidup itu memang kadang senang, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada senang, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senangnya. Hanya yang kamu ingat susahnya saja. Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja. Padahal yang nolak cuma satu. Temenmu banyak, nggak ada yang satu pun yang kamu ingat. Yang kamu ingat ya yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Ya kan? Masa lalu nggak usah disesali deh, katanya Surya Mentara. Nyari perkara wong sudah lewat, sudah terjadi. Di masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor, ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. Ya, kalau kamu lihat spion terus bahaya malahan kan, kamu khawatir, lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir, jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti nggak jalan. Jangan-jangan ada orang motong depanku, jangan-jangan nggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Nggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi sesal dan khawatir. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 ingin dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal. Dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Jadi kan mungkin tidak apa-apa lah, yang penting 3,1 sudah di atas 3. Ya kan? Yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas 3. Senang lagi. Tapi begitu terpenuhi karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah, senang ini akhirnya mulur lagi. Tidak, ternyata di atas 3 bisa, ya berarti ya naik-naik dikit tidak apa-apa lah. Selalu begitu. Jadi senang dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan senang dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu itu coba dicek. Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak, terus sudah tercapai apa belum? Kalau sudah tercapai, kenali dirimu, kamu ulur kemana lagi itu? Misalnya IP 4, sekarang targetnya ganti Pak, S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda Pak, enggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda, kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya nggak sekedar wisuda, ya nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi, susah lagi, nggak bisa lagi, mungkret lagi, seneng lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu senang juga terlalu sumpah. Nggak usah terlalu wow. Oke, nah sekarang hubungannya sama orang lain. Jadi rumusnya tadi ya, mulur dan mungkret. Nah, setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret, pahamilah orang lain juga begitu. Tidak cuma dirimu. Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel, siapapun orangnya, polanya sama. Yang dia rasakan sama.
mulur dan mungkretnya, senang dan susahnya. Yang beda mungkin hanya isinya. Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri dia baru seneng kalau bisa membeli perusahaan, kalau kamu mungkin baru seneng kalau bisa ada yang traktir makan. Ya kan? Isinya yang beda, tapi seneng susahnya sama. Kamu lihat anak kecil-kecil minta-minta di jalan itu seneng luar biasa. Misalnya tiba-tiba kamu kasih 10.000, senengnya dia dikasih 10.000 itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta sekarang. Itu sudah wow-nya banyak, wow. Tiba-tiba dapat 1 juta gratisan. Loh, senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya, sama-sama senengnya. Mulur mungkirnya juga sama. Dia tadi asal dapat 10.000 senang, mungkin terus jadi mulur. Wah, besok kesini lagi ya, tak cari orang itu lagi, mesti dikasih 10.000 lagi. Kamu juga gitu kan, 1 juta, wah ini dia ngasih 1 juta, kenapa ya kok ngasih, jangan-jangan seneng pada gua, tak dekati lagi biar dikasih. Mulur lagi. Loh, mode seneng dan mungkretnya itu sama. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama. Siapapun dia, dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini kamu nggak perlu marry aku juga nggak perlu marry kamu. Kita senang dan susahnya sama. Kamu dapat gelas kecil, aku dapat gelas gede. Minumnya. Loh, tapi kan ukurannya beda. Aku ngomong terus 2 jam, kamu cuma nongkrong di situ ketawa-ketawa. Kan beda levelnya. Jadi kita punya derajat kesenangan dan kesumpekan masing-masing. Jadi sama, tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Karena ya sama tadi, ada kesenangan dan ketidaksenangannya masing-masing. Jadi rasanya sama. Manusia itu sama di level rasa. Wujudnya keinginan itu kalau di teorinya Surya Mentaram ada 3, nyari semat, derajat, keramat. Semat itu kekayaan, kesenangan, biasanya sifatnya fisik. Sementara kalau yang derajat itu keluhuran, kemuliaan, keutamaan. Dan yang ketiga, keramat. Keramat itu kekuasaan, kebesaran, pengakuan masyarakat. Itu keramat. Ujian dari orang lain itu keramat. Diakui atau tidak, keinginanmu wujudnya 3 itu. Ada orang yang terpesona oleh semat, ada orang yang terpesona oleh derajat, ada orang yang terpesona oleh keramat. Semat itu kekayaan, kecantikan, kesenangan, itu semat. Kamu yang menghabiskan uang banyak untuk dandan, itu semat, nyari kecantikan. Kamu yang tiap hari fitness biar kelihatan perutnya six pack, itu nyari semat, ya. Terus loh iya, itu kan keinginanmu kan biar tubuhmu dong, kotak-kotak semua tuh. Terus yang kedua derajat, nyari keluhuran, nyari kebanggaan, belajar biar pinter, biar itu nyari kebanggaan, latihan keterampilan biar biasanya itu urusan derajat, ranking itu derajat. Jadi ada yang nyari semat, ada yang nyari derajat. Ini derajat Jawa ya, bukan derajat Indonesia atau Inggris, bukan derajat Celcius atau Fahrenheit.
Terus yang ketiga keramat. Keramat itu status sosial. Kadang-kadang orang mengorbankan semat demi keramat. Mau nyalon gubernur, jual rumah, jual mobil, nah itu mengorbankan semat demi keramat. Jadi wujud keinginan itu semat, derajat, keramat. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma jangan ketipu dan jangan mati-matian tadi. Ketipu itu ya mengorbankan yang tidak penting, mengorbankan yang penting untuk hal yang tidak penting. Dan jangan mati-matian. Tidak mesti kok kalau ilmumu tinggi, derajatmu, kemuliaanmu pasti, karena kadang-kadang ilmumu hanya untuk pamer, hanya untuk biar orang ngerti kalau kamu pinter. Jadi derajatmu nggak naik meskipun ilmumu tambah. Keramat juga begitu, nggak mesti kalau orang ketemu kamu cium tangan, kalau orang muji-muji kamu terus kamu itu hebat di mata mereka. Banyak yang sekedar basa-basi, ya kan? Jadi keramat. Kalau kamu posting foto di Facebook, Instagram, WA, terus semua temenmu jempol, itu kadang-kadang bukan berarti bahwa mereka muji kamu atau suka padamu, bukan berarti kamu keramat. Ya, jadi itu ya mungkin terpaksa aja. Kalau nggak dikasih ya gimana, kalau nggak itu ya gimana. Jadi wujud keinginan itu tiga, semat, derajat, keramat. Saya banyak sekali ditanya ini tentang stoik. Apakah stoik itu sejenis toxic positivity? Toxic positivity itu kan semacam menipu diri dengan perspektif yang positif. Jadi kamu misalnya habis dipukuli temenmu, terus temenmu bilang sudahlah diambil hikmahnya saja. Pasti ada positifnya kok, enggak apa-apa. Pukulanku itu membawa hikmah besar dalam hidup. Nah, ini namanya toxic positivity. Kita sering memanipulasi diri dengan cara seperti itu. Memproyeksi citra yang positif, padahal ya kita enggak merasa positif. Jadi, kalau istilah lainnya toxic positivity itu semacam represi emosional. Sebenarnya kita merasa marah, tapi terus jangan marah begitu. Singkirkan rasa marahmu, mari kita ganti dengan hidup ini yang pemaaf. Jadi ya kita masih marah sih, tapi karena direpresi seperti itu tidak berani menampilkan. Akhirnya terpendam kemarahan itu. Mungkin kalau ada momen bisa meledak itu. Ini namanya toxic positivity. Nah, ini banyaklah motivasi-motivasi, motivator-motivator itu yang mengajak kita ke sini. Ya, kemarin banyak yang kritik stoik itu sejenis toxic positivity, jangan-jangan. Memberi racun yang positif sehingga kita lupa dengan kondisi emosi kita yang asli. Kita jadi orang yang palsu. Marah kok tidak boleh marah, tersinggung tidak boleh tersinggung, dan lain sebagainya. Ini jenis toxic positivity. Tapi sebenarnya orang stoik itu tidak begitu. Stoik itu justru menyarankan kita terima saja dan akui apa yang kita rasakan. Bukan memanipulasinya. Kalau memang sakit, bilang saja sakit. Kalau memang tersinggung, bilang saja tersinggung. Kalau memang tidak cocok, bilang saja tidak cocok. Yo, setelah itu kita kelola secara positif. Jadi tidak diingkari, tapi diterima dan dikelola secara positif. Itu rute hidup ideal versi stoik menurut saya ya yang tak gambar itu. Jadi hidup ideal itu hidup yang disadari, kalau sudah sadar diterima, kalau sudah diterima dikendalikan, kalau sudah dikendalikan dijalani versi terbaiknya. Setelah itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Ini rute idealnya hidup. Kalau teman-teman membaca tulisan-tulisannya para filosof stoik. Tentu saja diawali dari ilmu.
sadar tadi kan kita harus punya ilmunya, ngerti tentang aku itu apa dan bagaimana. Kalau sudah terbuka siapa aku dengan segala karakterku, dengan segala kurang dan lebihku, terus kita terima. Oh iya ternyata aku ini orangnya memang tidak suka mewah-mewahan sih, tapi ada mindernya juga. Dan ini diterima apa adanya. Setelah itu dikendalikan. Dikendalikan itu, oh ini buruk, jangan aku lampiaskan keluar. Kalau ini baik. Oh kalau ini cukup untuk aku sendiri, kalau ini bisalah untuk orang lain. Kalau ini namanya mengendalikan. Ngerti batas kita, ini namanya mengendalikan. Setelah itu apa? Dijalankan versi terbaiknya. Apa sih yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidupku dan untuk sesama di sekeliling. Setelah itu kita belajar lagi apa yang lebih baik. Aku harus meningkat bagaimana. Aku harus lebih baik yang seperti apa. Nah ini pandangannya stoikisme tentang hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, stoik itu jangan-jangan sejenis positivitas yang toksik, yang meracuni pikiran kita sehingga kita palsu. Nah, kalau definisinya toxic positivity itu adalah menipu diri, jadi kita tidak menyadari hakikat emosi kita, ya kalau di stoikisme tidak begitu. Kalau di stoikisme justru kita diminta menyadari dan menerima, meskipun nanti ujungnya kita diminta memperbaiki. Baik, sekarang kita mulai, sudah setengah babak ngajinya, masih pengantar. Kita awali dari sini ya, untuk mengobati patah hati bagi mereka yang patah hati. Rumus besarnya stoikisme adalah dalam hidup ini segala sesuatu ada polanya, ada rumusnya, ada sunnatullah. Misalnya sunnatullah itu ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Ada suka, pasti ada duka. Siapa menabur, dia menuai. Siapa mencintai, dia akan dicintai. Siapa menyakiti, pada akhirnya dia juga akan ketemu rasa sakit. Nah ini hukum pola-pola yang ada dalam hidup. Kita hidup ini harus paham pola-pola ini. Kalau tidak, ya kita akan panen hal-hal yang menyakitkan kita. Karena kita tidak sadar polanya. Dalam Al-Quran misalnya ada pola Famaya amal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, dia akan menemui balasannya, merasakan efeknya. Sebaliknya yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan merasakan balasan atau efeknya. Loh, ini pola namanya. Ini jadi rumus kita. Ya kalau kita nabrak saja, jelek-jelek sedikit, dosa-dosa sedikit, tidak apa-apa lah Pak. Ya jalankan saja, tapi siap-siaplah kamu memanen akibatnya. Ini namanya pola. Nah, termasuk dalam hubungan kita di relasi cinta. Ya seperti tadi, ada pola, misalnya kalau ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Tidak mungkin kok bareng-bareng. Ini sudah sunatullah. Ada sedih, ada senang. Kemarin senang-senang berdua, pada saatnya mesti ketemu sedihnya. Entah dalam bentuk apa. Ini pola. Nah, menghadapi pola-pola ini dalam hidup, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama apa? Tentu saja ayo siap. Jadi, waduh saya kepleset ini melakukan yang buruk-buruk. Nah ini mesti nanti ada efeknya, yo. Harus siap-siap. Di saat ini kita bertemu, tapi mungkin pada saatnya kita berpisah. Aku ya harus siap. Sekarang kita hidup, pada akhirnya juga akan meninggal. Kita juga harus siap. Ini pola juga. Ayo siap mental.
menghadapi apapun yang memang sudah begitu rumus hidupnya. Kita tidak mungkin bisa menghindar. Jadi yang pertama, ayo siap mental. Yang kedua, mari kita bersyukur menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita. Pola-pola ini sebenarnya hakikatnya sunnatullah itu ya anugerahnya Allah pada kita. Disitulah hidup kita jadi tertib, tertata, terkendali. Maka sikap kedua apa? Bersyukur. Ayo kita sadari betapa bernilainya segala yang ada di sekeliling kita dengan hukum-hukum dan polanya. Ya contoh pola itu kalau kita haus harus minum. Kalau kita haus kok enggak minum mesti nanti chaos diri kita. Makanya silakan yang ada minuman kita praktekkan langsung polanya ya. Baik. Nah, kita syukuri yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mari kita jadikan yang kita syukuri di sekeliling kita tadi dengan sunnatullahnya, kita jadikan kendaraan. Kita jadikan dasar untuk melakukan kebajikan. Itu bagian dari modal yang diberikan oleh Allah. Oke. Apapun pola hidup ini, mari kita pahami, kemudian kita kendarai sebagai dasar melakukan kebaikan. Kemudian, ayo membangun kenangan, kebaikan sebanyak mungkin. Karena kita manusia itu edisi terbatas dan kita juga terbatas. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, apalagi yang harus kita lakukan selain memperbanyak kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Ini di beberapa filosof dijelaskan ini bagian dari kita membangun monumen keabadian diri kita sendiri. Jadi, kalau kita ingin hidup abadi dalam tanda petik, ayo memperbanyak momen dan kenangan kebaikan. Momen kebaikan itu kan akan diingat terus. Sehingga kita jadi abadi dalam tanda petik. Meskipun mungkin nanti pada saatnya kita tidak ada, orang masih mengenang kita. Kenapa? Kebaikan kita banyak. Seandainya bukan orang sana-sana, hanya anak cucu kita saja, ya sudah lumayan. Kita kan tetap dikenang. Berarti kita tetap hidup di pikiran mereka. Ingat-ingatlah sini. Mbahmu dulu itu rajin sekali sholat tahajud. Nah, itu monumen kenangan kebaikannya hidup. Jangan yang buruk. Kalau yang buruk ya kenangannya bukan kenangan yang baik. Bisa blunder kamu nanti. Wah, si mbahmu dulu jam segini mesti ngopi di kafe, ndak pulang-pulang sampai jam itu. Diceritakan ndak enak. Nah, ayo bikin monumen kebaikan sebanyak mungkin biar nanti dia jadi memori di kepala anak cucu kita minimal. Ya syukur-syukur lebih luas jangkauannya. Mungkin yang jadi guru di murid-muridnya, yang nanti jadi kiai pada santri-santrinya. Ada banyak momen kebaikan yang itu nanti jadi sejarah mengabadikan diri kita. Meskipun kita nanti jadi tidak ada, setiap orang juga ada limitnya usianya, tapi kita masih tetap hidup di hati mereka, di pikiran mereka. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Mumpung masih ada kesempatan juga, ayo meningkatkan kualitas diri. Biar apa? Kita bisa memberi yang lebih baik pada orang-orang yang kita cintai. Kebisaan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, ayo ditingkatkan terus. Kalau kita jadi orang yang lebih berkualitas, kita kan bisa memberi hal yang lebih berkualitas juga pada orang-orang sekeliling kita yang kita cinta. Kalau kemampuan kita bertambah, kemanfaatan kita juga akan bertambah.
mumpung masih ada waktu menghadapi pola-pola hidup ini tadi, ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian pada akhirnya, itu tadi ada banyak rumus menyikapi sunnatullah, menyikapi pola hidup. Semua yang kita lakukan tadi ya pada akhirnya akan membuat diri kita jadi lebih baik. Meskipun nanti jatuhnya kita ditinggal sehingga kita patah hati, tapi kalau kita menerapkan rumus ini, pada akhirnya jatuhnya juga jadi lebih baik. Kita sudah meningkatkan kualitas diri kita setinggi mungkin. Ingin memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Lah kok yang kita cintai ninggal kita? Tidak masalah, sekarang saya jadi orang yang lebih berkualitas. Meskipun rugi dia ninggal saya karena kemanfaatanku nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu kamu jadi tambah bisa tegak. Baik, jadi ini cara menyikapi pola-pola. Nah, sekarang cara menyikapi patah hati. Ini agak panjang kalau ini ya. Kita bahas satu-satu tipsnya dari kelompok Stoik. Yang pertama, masih seperti pola tadi ya. Ayo kita sadari kenyataan hidup.